Shalom jemaat, selamat pagi, selamat kita berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah pagi hari ini. Mari kita masuk dalam menyembah Dia. Kami mau menyembah Tuhan.
Kami ingin puji dan besarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu setiap keberadaan kami, Engkau pilih kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, saya ajak kita bernyanyi memuji bersama membesarkan nama Tuhan. Kita pujikan biar bumi akan berlalu. Haleluya. Matahari tak bersinar lagi.
menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di tengah kondisi saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali melalui layar kaca televisi kita, layar kaca HP kita. Tetapi kita tahu hati kita bersatu karena bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mau masuk langsung di dalam firman Tuhan. Adalah pesan-pesan Tuhan buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Kita lihat adalah satu pesan daripada Tuhan pada saudara dan saya pagi hari ini. Kita tidak sendirian, ya, karena kita tidak dibiarkan menjadi anak piatu yang tidak ada yang memperhatikan kita, tetapi Dia berpesan, Dia akan memberikan senantiasa penolong. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita lihat Tuhan akan memberikan kita penolong, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenal Dia karena Dia menyertai kita dan Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang maha besar, Allah yang senantiasa memperhatikan saudara dan saya. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Kalau beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan daripada Tuhan, Dia kembali ke surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Tetapi Dia pergi bukan hanya meninggalkan kita begitu saja, tetapi sebelum Dia meninggalkan dunia ini, Dia memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya. Dia memberikan pesan buat saudara dan saya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menjadi anak yatim piatu, tetapi Dia akan memberikan penolong buat saudara dan saya, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin kita, akan memberikan penghiburan, akan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya menghadapi keadaan dunia sekarang. Saudara-saudara, banyak orang menjadi kalang kabut, orang menjadi gelisah, orang menjadi ketakutan menghadapi keadaan dunia yang sekarang ini. Ekonomi yang tidak menentu membuat orang banyak pengangguran, banyak orang menjerit melihat apa keadaan sekarang. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Dia tidak biarkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita merasa bangga kita memiliki Yesus, Allah yang besar, Allah yang penuh dengan mujizat, Allah yang penuh kasih memperhatikan saudara dan saya. Dia tidak membiarkan kita karena Dialah Allah yang menjadi penolong buat saudara dan saya. Kalau di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 katakan bahwa kita tidak perlu takut, ya. Karena firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 kata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adalah satu
supaya kita jangan menjadi tawar hati, kita jangan menjadi kecut hati. Ya, mungkin kita menghadapi kesulitan, ya, tidak ada jalan keluar di dalam kita menghadapi kesulitan kita. Tidak ada cara-cara lagi yang untuk membuat kita jalan keluar untuk mengatasi kesulitan kita. Tetapi kata firman Tuhan, kita harus teguhkan hati kita. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah tidak membiarkan kita. Dia akan menyertai kita di mana kita berada, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Tapi seringkali Allah tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Allah tidak menunjukkan lagi mujizat dalam kehidupan kita, karena Dia tahu kita mulai menjadi tawar hati. Kita mulai menjadi ragu-ragu. Kita tidak lagi menjadi satu iman yang teguh, yang yakin akan firman-Nya Tuhan, ya dan amin. Tetapi kita ada keraguan sehingga kita menjadi tawar hati, menjadi lemah. Bahkan itu di dalam Yesaya pasal 59 katakan bahwa yang sering menghambat kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, sebenarnya itu dosa, tidak ada kepercayaan lagi kepada Tuhan. Ya. Yesaya pasal 59 ayat 1 ke 2, tangan Tuhan itu tidak pendek, telinganya tidak berat untuk menolong saudara dan saya, tapi ada hal yang menghambat, yaitu dosa, kesalahan kita. Mulai ada keraguan. Saudara, keraguan itu adalah dosa. Ya, ketidakpercayaan itu adalah dosa dan itu menjadi kebencian bagi Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita pegang teguh akan firman Tuhan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menjadi anak yatim piatu yang tidak ada pertolongan sama sekali. Tidak ada lagi yang dapat menolong kita, tetapi ada satu Allah yang besar, Allah yang penuh mujizat. Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Saudara-saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa penolong itu Roh Kudus. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kemampuan bagi kita, dan Dia yang memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, kita berbahagia karena kita mempunyai firman Tuhan. Ya, jaminan firman Tuhan di dalam kehidupan kita bahwa itu Allah penolong. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Mazmur 146 ayat 5, kita bisa baca di situ bagaimana itu Allah adalah penolong kita. Ya, Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Sebab itu firman Tuhan katakan kita sebenarnya adalah orang yang berbahagia kalau kita tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Kalau kita tetap yakin bahwa Tuhan itulah penolong saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Seringkali jalan keluar itu belum ada saudara, karena kita tutup dengan keraguan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, kita menjadi mempunyai Allah sebagai penopang kita. Ya, Allah itu yang sanggup menolong saudara dan saya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14. Kita melihat bersama-sama, kita akan baca bersama-sama Mazmur 145 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak. Saya ulangi, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan yang menopang. Ya, kalau kita mulai lemah, Dia topang kita. Dia mau bangunkan kita kembali. Dia akan memberikan, mentegakkan
lagi kepala kita yang mulai tertunduk, mulai ada letih lesu, mulai ada kekecewaan, saudara-saudara, karena dialah penolong kita. Yang kita berbahagia kita mempunyai Roh Kudus sebagai penolong yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan senantiasa penghiburan, memberi kemampuan di dalam kita menghadapi segala masalah, karena Dia dekat senantiasa dengan kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Dia ada dekat, ya. Kalau di dalam firman Tuhan Mazmur 145, kita maju lagi di dalam ayat yang ke-18 sampai 20. Di situ kita lihat bagaimana kesetiaan Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, Dia mau tunjukkan kesetiaan, Dia mau tunjukkan pertolongan kepada kita, kepada saudara dan saya. Kalau saudara-saudara kita mau lihat, ya, coba kita baca bersama-sama Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu dekat, ya, kepada orang yang setia, menunggu jawaban daripada Tuhan, setia duduk di bawah kaki Tuhan dengan tidak putus asa, dengan tidak bimbang, tetapi setia terus datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan itu senantiasa mau mendengar kepada orang yang setia. Kemudian Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dan kita lihat bahwa Tuhan membuktikan Tuhan ada dekat dengan kita karena Dia itu menjaga kita, ya. Dia mengasihi kita, ya. Dia dekat dengan orang yang mengasihi akan Tuhan. Dia memperhatikan orang yang mengasihi akan Tuhan. Dia melakukan kehendak, ya. Dia melakukan apa yang menjadi keperluan. Dia memberikan apa yang menjadi keperluan daripada orang yang mengasihi Dia. Kalau Dia menjaga, Dia melakukan, Dia memberikan apa yang menjadi kehendak daripada anak-anak Tuhan yang setia datang kepada Dia, yang setia berseru kepada Dia, yang tidak berdoa dengan tidak berputus-putus asa. Kita lihat Hana, satu contoh di dalam firman Tuhan, Ibu Hana. Saudara bisa lihat itu di dalam 1 Samuel, ya, saudara bisa baca ayat yang tidak asing bagi saudara. Bagaimana Ibu Hana ini, dia bertekun, dia berdoa terus, dia memohon karena dia seorang ibu yang mandul. Dia berdoa tidak ada jalan keluar. Hana sudah lanjut usia. Bagi manusia itu mustahil, tidak ada jalan keluar untuk dia. Sebab dia mempunyai anak. Dia menjadi hinaan bagi gundik daripada suaminya. Tetapi saudara, dia tidak putus asa. Dia tidak menjadi tawar hati. Tetap dia datang. Dia dengan setia masuk di dalam Ka'bah Allah. Dia masuk berdoa. Sebab itu saudara menjadi ajaran buat saudara dan saya. Masuklah dalam kamar. Berdoalah, memohon, minta belas kasihan daripada Tuhan. Kalau Tuhan telah menjawab Ibu Hana, Tuhan menolong dia, Tuhan juga sanggup menolong saudara dan saya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Kalau di dalam ayat tadi kita menunjukkan bahwa Dia melihat, Dia memperhatikan orang yang setia. Dia menjaga akan orang yang setia. Dia memberikan kehendak hati daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus, Dia menjaga, Dia mendengar setiap teriakan, ya, setiap teriakan orang yang meminta tolong kepadanya. Kita lihat ayat tadi, dalam ayat-ayat tadi menyimpulkan bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan orang yang senantiasa setia, berdoa, datang, bermohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita lihat bahwa firman Tuhan, ya, tidak pernah salah.
Firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita senantiasa mempunyai iman yang kokoh, iman yang senantiasa mengandalkan Tuhan, iman yang tidak bimbang, tetapi percaya sungguh-sungguh akan mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan, Allah memperhatikan kita. Kalau di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4, kita lihat bagaimana satu bukti Raja Daud, ada satu kesaksian daripada Raja Daud bagaimana perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dalam ayat yang pertama Mazmur 139 katakan bahwa Tuhan itu menyelidiki dan mengenal. Raja Daud dia katakan bahwa Tuhan itu menyelidiki hatinya. Tuhan itu mengenal akan hati daripada Raja Daud. Ya, dia tahu, karena dia tahu akan kesetiaan, saudara-saudara. Karena Tuhan itu mau akan kesetiaan daripada anak-anak Tuhan. Ya, kalau di dalam Amsal pasal 3, saudara bisa baca itu sendiri. Ya, saya tidak akan baca untuk mempersingkat waktu. Bahwa itu Tuhan mau itu kita tetap setia. Bahkan firman Tuhan katakan, kalungkan itu, ya, dan meteraikan itu di dalam loh hatimu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu dan kalungkanlah itu pada lehermu supaya engkau tetap setia. Ya, janganlah kasih, kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tuhan mau supaya kita tetap setia, tetap mengasihi akan Tuhan, karena Tuhan senang dengan orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Ya, Mazmur 31 kita lihat Tuhan senang orang yang takut akan Tuhan. Alangkah baiknya, ya, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi kita lihat Tuhan itu menunjukkan kelimpahan kebaikan daripada Tuhan. Dia tunjukkan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang percaya sungguh-sungguh, orang yang menghargai. Takut itu berarti menghargai Tuhan, ya, mengagungkan Tuhan, ya, tidak ragu dengan apa yang Tuhan dapat lakukan kepada kita. Tidak ada keraguan-raguan lagi, ya. Takut kepada Tuhan artinya mengutamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Dan saudara-saudara, kita lihat orang Tuhan juga memperhatikan orang yang mengasihi Dia. Ya, kalau di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-17 bilang, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi kita melihat bahwa kebaikan Tuhan itu Dia nyatakan bagi kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Bahkan Dia memberikan kekayaan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, ya, Amsal pasal 8 ayat yang ke-22, kalau tidak salah, coba kita lihat bersama-sama. Amsal pasal 8 kita lihat Amsal pasal 8 ayat yang ke-21. Kita lihat orang yang mengasihi akan Tuhan, dia akan mewariskan, ayat yang 21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Jadi kita lihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan, ya, dia akan senantiasa memberkati. Sebab itu kata firman Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu, karena Dia akan pelihara saudara dan saya. Dia tidak akan biarkan kita, tetapi Dia senantiasa akan memberkati kita. Dia menyertai kita. Dia akan yang Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan saudara dan saya. Karena Dia tidak akan biarkan kita. Karena Yesus ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, yang menyertai, mengetahui isi hati kita, mengetahui apa yang kita alami, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Tidak lepas
daripada pemikiran daripada Tuhan, tidak lepas daripada perhatian Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Tergantung di dalam kehidupan kita, bagaimanakah iman kita. Apakah kita yakin Tuhan berkuasa untuk menolong kita? Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Roh Kudus, sebab itu pada hari-hari ini ya, kita sedang menunggu kedatangan Roh Kudus. Sebab itu setiap malam ada doa untuk meminta kuasa Roh Kudus. Murid-murid berkumpul di dalam loteng, dia meminta Roh Kudus. Saat ini coba kita minta Roh Kudus memimpin saudara dan saya, supaya kita sanggup, kita kuat menghadapi tantangan cobaan pada hari-hari ini. Kita sanggup menghadapi kesulitan. Kita tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Bagai ayat yang terakhir kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca-baca bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 sebagai ayat yang terakhir adalah permintaan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita berakar di dalam Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertahan teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Marilah Roh Kudus menolong saudara dan saya, supaya kita tetap berakar di dalam Yesus Kristus. Kita tetap dibangun di dalam Dia. Kita tetap teguh iman kita. Kita mau bertambah teguh di dalam iman. Dan saat kita senantiasa penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Roh Kudus kiranya memimpin saudara dan saya, memberikan kita kekuatan, memberi kemampuan, memberi jalan keluar, karena Dia sanggup menolong saudara dan saya. Puji Tuhan, biarnya Roh Kudus menolong saudara dan saya. Dia tidak biarkan kita menjadi yatim piatu, karena Dia menyertai kita di mana kita berada. Saya undang singer, song leader maju ke depan. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Roh Kudus pimpinlah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman Allah yang memberikan kami kekuatan yang baru.
untuk kami dapat senantiasa berjalan bersama firman Allah, dan Roh Kudus kiranya menyertai kami dari hari ke hari untuk memimpin langkah-langkah hidup kami menjalani hidup di hari-hari yang terakhir ini, di dalam hal-hal yang sesulit pun apa yang kami alami. Kami yakin bersama Roh Kudus kami akan menang dan senantiasa akan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang sudah diberitakan kepada kami. Meneraikan firman Allah dalam setiap kehidupan kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, dimanapun dia berada, dia boleh menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Umat Tuhan yang ada di rumah, mari kita terima berkat. Terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, dan pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya Yesus kembali pada kali yang kedua. Dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, inside me the moment you came into my life. I felt your